Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami untuk mata kuliah Finansial Teknologi Syariah yang diampu oleh Bapak Agus Ismail STMBA. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Insan Cendekia Mandiri, Kota Bandung. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi, wawancara, dan analisis kami terhadap dua institusi keuangan syariah di Indonesia. Institusi yang pertama kami pilih adalah Bank Muamalat KCP Sumber yang beralokasi di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992 dan menjadi pelopor sistem perbankan syariah nasional. Institusi keduanya adalah Fintex Alamis Syariah. Patung ini kami pilih karena relevansinya dalam ekosistem keuangan syariah digital saat ini. Dalam presentasi ini kami akan membahas 5 hal utama. Yang pertama yaitu ada temuan lapangan dari hasil observasi kami. Yang kedua ada wawasan dari wawancara yang kami lakukan. Yang ketiga yaitu ada analisis produk berbasis dua akad yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Yang keempat yaitu ada evaluasi komparatif dari dua institusi. Dan yang terakhir yaitu ada isu kritis beserta solusinya. Kami melakukan observasi ke Bank Muamalat KCP Sumber pada tanggal 22 April 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah temuan-temuan utama yang kami catat selama kunjungan. Yang pertama, mengenai layanan digital. Kami mengamati bahwa cabang ini menggunakan sistem antrean nomor digital. Petugas berpakaian rapi sesuai syariah dan melayani nasabah dengan ramah. Proses pembukaan rekening kami estimasikan membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Kedua, kami mencatat adanya promosi perbankan digital, terdapat banner dan brosur yang mempromosikan aplikasi Muamalat DIN, yang merupakan aplikasi mobile banking Bank Muamalat. Petugas juga aktif menginformasikan fitur digital kepada nasabah yang datang. Ketiga, dalam hal penjelasan produk syariah kami menemukan bahwa brosur tersedia dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Produk yang paling banyak dipromosikan adalah tabungan IB, muamalat dengan dua pilihan akad yaitu akad wadiah dan mudharabah. Petugas juga menjelaskan perbedaan kedua akad tersebut secara singkat kepada calon nasabah. Keempat, kami mengamati tersedia kris di kasir dan area pelayanan. Beberapa nasabah terlihat menggunakan kris untuk transaksi. Dan kelima, mengenai Interact Fintex, kami menemukan informasi kolaborasi Bank Muamalat dengan beberapa mitra Fintex syariah yang tertera di brosur. Secara keseluruhan, Bank Muamalat KCP Sumber memberikan kesan sebagai lembaga keuangan syariah yang mapan dengan pelayanan profesional. Meskipun infrastruktur digitalnya masih terus dalam tahap pengembangan. Kami berkesempatan mewawancarai Bapak Ferry Agustian yang menjabat sebagai Relationship Manager Funding dan Hajj di Bank Muamalat KCP Sumber. Berikut adalah poin-poin penting yang kami dapatkan dari wawancara tersebut. Mengenai akad, beliau menjelaskan bahwa Bank Muamalat menggunakan dua jenis akad utama dalam produk tabungannya. Akad wadiah digunakan untuk tabungan reguler, di mana nasabah menitipkan dana dan bank menjaga keamanannya. Sementara akad mudharabah digunakan untuk tabungan bagi hasil, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Terkait transformasi digital, narasumber menyampaikan bahwa Bank Muamalat terus mengembangkan aplikasi Muamalat DIN sebagai platform layanan digital utama. Fitur-fiturnya mencakup transfer, pembayaran, pembiayaan, zakat hingga tabungan haji secara digital. Dan mengenai tren perilaku nasabah, beliau mencatat bahwa nasabah muda semakin mendominasi, terutama Gen Z, dengan preferensi pada layanan berbasis aplikasi. Namun nasabah segmen midlife dan senior masih cenderung mengunjungi cabang fisik untuk transaksi utama mereka.
narasumber telah menggunakan Alami Syariah selama 2 tahun terakhir. Alasan memilih platform syariah adalah karena keyakinan dan kehalalan transaksi dan adanya sertifikasi DSN MUI. Beliau merasakan perbedaan signifikan dibandingkan fintech konvensional, terutama pada transparansi, akad, dan skema bagi hasil yang menggantikan bunga. Namun, narasumber juga menyampaikan beberapa kendala, diantaranya pilihan produk yang masih terbatas dibandingkan platform konvensional, proses verifikasi yang memakan waktu, dan literasi syariah yang masih perlu ditingkatkan di kalangan pengguna awam. Produk bank syariah itu ada banyak. Di antaranya yaitu ada tabungan BI Muamalat, ada Baitul Mal Muamalat atau BMM, ada solusi hijrah, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada tabel produk bank syariah tabungan IB Muamalat. Kesimpulannya, produk tabungan IB Muamalat menawarkan 2 pilihan akad, yaitu dengan karakteristik yang berbeda namun sama-sama sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu ada akad wadiah. Akad wadiah cocok untuk nasabah yang mengutamakan keamanan dan fleksibilitas, karena dana hanya dititipkan ke bank tanpa imbal hasil tetap. Meski begitu, nasabah tetap berpotensi mendapatkan bonus sukarela atau hibah. Yang kedua, yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah lebih sesuai untuk nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dengan sistem nisbah yang disepakati di awal meski ada resiko dari hasil usaha. Secara keseluruhan, produk ini tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil atau titipan. Sudah memenuhi syarat keputusan syariah DSN dan MUI. Kemudian memiliki proses pembukaan rekening yang mudah dan modern melalui aplikasi. Jadi, pilihan akad tergantung pada tujuan nasabah, apakah lebih mengutamakan keamanan dana yaitu menggunakan akad wadiah atau potensi keuntungan yaitu menggunakan akad mudharabah. Sementara itu, untuk platform vintage syariah yang kami pilih, berikut analisis singkat produk andalannya. Di sini ada tabel produk vintage syariah Alami Syariah. Kesimpulannya, vintage syariah Alami Syariah merupakan platform pembiayaan berbasis syariah yang menghubungkan investor dengan UMKM melalui akad yang sesuai prinsip Islam. Secara garis besar menggunakan akad murabahah dan wakalah bil ujroh, sehingga transaksi berbasis jual beli jasa bukan bunga. Dan memberikan potensi keuntungan dari margin pembiayaan bukan bunga tetap. Kemudian memiliki resiko yang ditanggung investor, terutama resiko gagal bayar, meskipun sudah ada proses seleksi dan mitigasi. Kemudian, telah sesuai dengan fatwa DSN dan MUI, diawasi DPS sehingga terjamin kehalalannya, dan menawarkan proses digital yang cepat dan praktis dengan pendaftaran online dan tampilan aplikasi yang sederhana. Jadi, Alami Syariah cocok bagi pengguna yang ingin berinvestasi namun tetap harus siap menghadapi risiko yang lebih tinggi dibanding dengan tabungan bank. Berikut adalah evaluasi komparatif kami antara Bank Muamalat KCP Sumber dan platform vintage syariah pilihan kami dalam 5 dimensi utama. Berikut adalah tabel perbandingannya. Kesimpulannya, dari perbandingan antar Bank Muamalat KCP Sumber dan Alami Syariah menunjukkan 2 pendekatan perbedaan dalam layanan keuangan syariah. Pada Bank Muamalat, unggul dalam keamanan dan stabilitas dengan regulasi ketat dan dijamin LPS, serta dukungan cabang fisik dengan layanan yang lebih lengkap. Cocok untuk nasabah yang mengutamakan rasa aman dan kenyamanan layanan. Dan pada Alami Syariah unggul dalam kemudahan digital, sistem 100% online, teknologi lebih modern dan proses yang lebih cepat, namun memiliki risiko yang lebih tinggi karena dana tidak dijamin LPS dan bergantung pada pembiayaan. Secara umum, keduanya sama-sama patuh syariah dan diawasi. Perbedaannya terletak pada tingkat risiko, model layanan, dan inovasi. Intinya, jika ingin aman dan stabil, pilihlah Bank Muamalat, dan jika ingin praktis, modern, dan berpotensi lebih untung dengan risikonya juga, maka pilihlah Alami Syariah.
Secara keseluruhan, bank muamalat unggul dalam hal stabilitas jaminan dan jaringan layanan fisik yang luas. Sementara, platform fintech lebih unggul dalam kecepatan inovasi, kemudian onboarding, dan aksesibilitas bagi generasi muda. Dari hasil observasi dan wawancara kami mengidentifikasi satu isu kritis utama dalam integritas perbankan syariah dan fintech Islam di Indonesia. Isu kritis yang kami temukan adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum, khususnya dalam memahami perbedaan antara akad wadiah dan mudharabah dengan produk tabungan konvensional berbasis bunga. Data pendukung. Indeks literasi keuangan syariah di Indonesia 2023 dari OJK tercatat hanya sebesar 9,14%, jauh di bawah indeks literasi keuangan umum yang mencapai 49,68%. Dari wawancara kami, petugas bank muamalat menyampaikan bahwa masih banyak calon nasabah yang bertanya apakah tabungan syariah hanya sekedar tabungan biasa dengan label halal. Dampaknya, nasabah kesulitan membedakan pilihan akad yang sesuai kebutuhan mereka, kepercayaan terhadap fintech syariah rendah karena kurangnya edukasi, dan potensi pasar 237 juta muslim Indonesia belum teroptimalkan secara maksimal. Solusi yang kami usulkan adalah program edukasi akad syariah berbasis gamifikasi digital. Kami merekomendasikan agar bank muamalat dan platform fintech berkolaborasi mengembangkan modul edukasi interaktif langsung di dalam aplikasi mobile masing-masing. Komponen solusi yang kami usulkan diantaranya, yang pertama, modul Kenali Akadmu di Muamalat Din, animasi interaktif yang menjelaskan perbedaan wadiah dan mudharabah dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, kalkulator simulasi bagi hasil. Nasabah dapat mensimulasikan perolehan bagi hasil mudharabah dibandingkan bunga tabungan konvensional. Yang ketiga, program Syariah Challenge. Pemberian poin reward bagi pengguna yang menyelesaikan modul edukasi. Dan ini dapat ditukar dengan cashback atau bonus tabungan. Dan yang terakhir, kolaborasi kampus dan influencer keuangan syariah. Ini untuk menjangkau segmen generasi muda secara lebih luas. Target capaian dari solusi ini adalah peningkatan indeks literasi keuangan syariah dari 9% menjadi setidaknya 20% dalam 3 tahun ke depan, dan penambahan pengguna aktif baru pada ekosistem keuangan syariah. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan kesimpulannya dari presentasi ini. Pertama, Bank Muamalat KCP Sumber sebagai bank syariah tertua di Indonesia telah menerapkan produk tabungan berbasis wadiah dan mudharabah secara konsisten dengan pengawasan DPS yang aktif dan regulasi OJK yang sangat ketat. Kedua, platform fintech syariah hadir melengkapi ekosistem ini dengan inovasi digital yang lebih agile, menjangkau segmen nasabah muda yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses layanan keuangan. Ketiga, kolaborasi antara bank syariah dan fintech Islam sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan literasi syariah, memperluas inklusi keuangan halal, dan memperoptimalkan potensi pasar muslim Indonesia yang sangat besar. Kami berharap temuan dan rekomendasi kami dapat memberikan kontribusi kecil dalam memajukan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.